Fairuz Zahira, dipersilahkan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Kustomo, selaku Kepala SMA Negeri 1 Purbalingga. Yang terhormat Bapak Dr. Hoirul Himmi Setiawan, SSI MAGR, selaku narasumber dalam webinar optimalisasi penulisan karya ilmiah di masa pandemi. Yang terhormat Bapak Ibu Negeri Purbalingga, yang terhormat Bapak Ruswanto SPD dan Bapak Meisetiawan SPD selaku pembina ekstrakurikuler KIR SMA Negeri 1 Purbalingga. Yang saya banggakan rekan-rekan panitia sekalian dan yang saya sayangi dan saya cintai para peserta dan tamu undangan yang telah bergabung untuk mengikuti webinar optimalisasi penulisan karya ilmiah di masa pandemi pada hari ini, Rabu 10 Maret 2021. Perkenalkan, nama saya Nadifah Fairuz Zahira, selaku Ketua Panitia Event Webinar Optimalisasi Penulisan Karya Ilmiah di Masa Pandemi. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat mengikuti webinar optimalisasi penulisan karya ilmiah pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan yang sangat dalam kepada lebih dari 160 peserta yang telah mendaftar dan bergabung dengan kami untuk mengikuti webinar pada hari ini, serta rekan-rekan panitia dan pembina ekstrakurikuler kelompok ilmiah remaja Ganesha yang telah mempersiapkan webinar ini sejak awal sampai dengan pelaksanaannya pada hari ini. Terima kasih pula kami sampaikan kepada narasumber pada hari ini, yaitu Bapak Dr. Hoirul Himmi Setiawan, SSI MAGR. Kami berharap acara ini dapat menambah ilmu pengetahuan kita tentang trik-trik jitu, lolos lomba karya tulis ilmiah nasional, dan dapat menjadi motivasi untuk tetap berkarya pada kondisi pandemi seperti saat ini. Semangat untuk rekan-rekan partisipan semua, semoga kita dapat mengikuti acara webinar pada hari ini sampai dengan puncaknya nanti. Selamat mengikuti acara. Akhir kata, mohon maaf apabila ada ketidaknyamanan dalam webinar ini karena keterbatasan panitia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Event Webinar Nadifah Fairuz Zahira atas sambutannya. Selanjutnya, mari kita simak sambutan dari Ketua Ekstrakurikuler Kelompok Ilmiah Remaja, Renata Fadila Cahyani. Kepada Renata Fadila Cahyani dipesan. Yang saya hormati Pak Kepala SMA Purbalingga, yang saya hormati Bapak Hoirul Himmi Setiawan, SSR. Saya hormati SMA Negeri 1 Purbalingga, yang saya hormati pembina, yang saya sayangi dan saya banggakan kepada rekan panitia serta seluruh peserta webinar seluruh peserta webinar yang berkenan. Fadila Cahyani selaku Ketua Ekstrakurikuler KIR Ganesha SMA Negeri 1 Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di webinar siang hari ini meskipun secara virtual. Kegiatan webinar optimalisasi penulisan karya ilmiah di masa pandemi ini diselenggarakan dalam rangka merealisasikan program kerja ekstrakurikuler Ganesha SMA Negeri 1 Purbalingga.
Kegiatan ini bertujuan dan bermanfaat untuk meningkatkan wawasan pengetahuan tentang karya tulis ilmiah yang baik dan benar, mengembangkan minat dan bakat dalam bidang penulisan, serta memotivasi siswa untuk mempelajari karya tulis ilmiah secara mendalam. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Kiranya sekian sambutan dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata dan kesalahan teknis. Sekian, terima kasih, selamat siang. Baik, terima kasih kepada Ketua Ekstrakurikuler Kelompok Ilmiah Remaja Ganesha, Renata Fadila Cahyani. Selanjutnya, mari kita simak sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Purbalingga kepada Bapak Dr. Andes Kustomo, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati Bapak Dr. Khairul Hilmi Setiawan, SSI Bapak Pembina Karya Ilmiah Remaja Ganesha SMA Negeri 1 Purbalingga. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru yang mengikuti kegiatan ini dan para pegiat peneliti, terutama yang tergabung dalam KIR, baik di SMA Negeri 1 Purbalingga maupun yang dari sekolah lain. Pertama, marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Atas ridhonya kita masih diberi kenikmatan, ya, terutama nikmat sehat, sehingga kita dapat mengikuti kegiatan webinar pada siang hari ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan anak semuanya, anggota KIR, saya mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pengurus ekstrakurikuler KIR SMA Negeri 1 Purbalingga yang telah berinisiatif untuk mengadakan kegiatan webinar ini dalam rangka untuk mencari pengalaman, ya, menambah pengalaman dengan cara menghadirkan narasumber yang qualified. Oleh karena itu kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Khairul Hilmi Setiawan, SSI MAGR. Nah, kami mohon Bapak narasumber nanti untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan memberikan trik-trik bagaimana membuat karya tulis ilmiah yang baik dan diharapkan nantinya bisa menjadi bekal bagi para siswa, khususnya siswa SMA yang dari tahun ke tahun ini mulai mencintai atau memiliki motivasi yang tinggi dalam rangka untuk menggeluti kegiatan karya ilmiah, mengadakan penelitian-penelitian baik di bidang sains maupun bidang sosial. SMA Negeri 1 Purbalingga memang sudah merintis, ya, bahwa siswa diwajibkan untuk mengadakan suatu penelitian. Ya. Namun pada kenyataannya masih banyak kendala, masih banyak kekurangan-kekurangan, terutama di dalam penulisan, ya, penulisan karya tulis ilmiah itu sendiri. Karena itu
kami mohon pada Bapak narasumber nanti untuk bisa memberikan pencerahan pada anak kami, sehingga anak kami benar-benar menjadi lebih semangat, lebih termotivasi, dan akhirnya nanti kegiatan-kegiatan karya ilmiah, ya, dan baik itu secara reguler maupun untuk lomba-lomba ini mereka bisa fight baik di tingkat regional maupun di tingkat nasional. Sekali lagi kami mengapresiasi kegiatan ini, terutama di masa pandemi COVID ini. Ya, walaupun anak-anak harus belajar di rumah, ya, tapi semangatnya tidak pernah luntur, ya. Terus semangat dan raih prestasi yang setinggi-tingginya demi masa depan kalian semuanya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Selamat berwebinar dan akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Kustomo atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu pemberian materi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ke inti acaranya, yaitu pemberian materi yang akan dipandu oleh moderator. Sebelumnya, saya akan membacakan CV moderator terlebih dahulu. Baik, nama moderator webinar kali ini yaitu Devatu Rizky Pratama, alamat Desa Sarang, Kecamatan Karangreja, media sosialnya Instagram @depadev_. Kepada moderator dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada MC Tika Naswa atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan nama saya ilmiah di masa pandemi dengan subtema Trik itu lolos LKTI Nasional bersama Dr. Khairul Himistiawan, SSIM AGR dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Sebelumnya, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua senantiasa dalam keadaan sehat. Walaupun sudah siang, saya harap teman-teman semua masih semangat karena sebentar lagi kita akan mendapatkan materi yang luar biasa. Sebelum masuk ke materi, kita simak bersama CV dari pembicara kita pada hari ini. Kepada operator, dipersilakan untuk membagikan layarnya. Baik, pembicara pada hari ini adalah Dr. Khairul Himistiawan, SSIM AGR. Beliau di Pusat Penelitian Biomaterial Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia di Jalan Raya Bogor, kilometer 46 Cibinong, Bogor. Pendidikan beliau, pertama Doctor of Agricultural Science, Division of Forest and Biomaterial Science, Graduate School of Agriculture, Kyoto University, Jepang. Lalu Master of Agricultural Science, Division of Forest and Biomaterial Science, Graduate School of Agriculture, Kyoto University, Jepang. Lalu Sarjana Kimia, jurusan Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Karir profesional beliau yaitu yang pertama jurusan Kimia Fakultas MIPA Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Yang kedua Pusat Penelitian Biomaterial Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Selanjutnya ada pengakuan dan penghargaan. Teman-teman semua simak bahwa banyak sekali pengakuan dan penghargaan dari Khairul Himistiawan SSIM yang telah diakui secara nasional maupun internasional, dan tidak mungkin saya bacakan satu persatu karena waktu webinar kita yang terbatas. Baik, karena mungkin teman-teman semua sudah menunggu ya, langsung saja mari kita mulai materi pada hari ini. Kepada beliau Dr. Khairul Himistiawan, SSIM AGR, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semua. Sebelum saya melanjutkan, mohon informasi
Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Pak, terdengar Pak. Terdengar, Pak. Ya, alhamdulillah. Jelas sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Kustomo, MM, Kepala SMA M1 Purbalingga, Jawa Tengah. Kemudian perwakilan PKH, Pak Budi, yang sudah berkenan hadir di acara siang hari ini. Kemudian seluruh panitia ya, dari ekstrakurikuler KIR, kelompok ilmiah remaja ya, Indonesia, dan segenap panitia yang sudah menyelenggarakan webinar pada siang hari ini. Terima kasih atas undangannya dan kesempatannya untuk sharing pada webinar yang saya kira insya Allah akan bermanfaat pada siang hari ini. Pertama saya mohon izin untuk share screen ya. Semoga sudah bisa dilihat di layar laptop dan handphone masing-masing. Mohon informasi Mas Moderator, apakah sudah terlihat di layar? Sudah Pak. Sudah. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan peserta webinar pada siang hari ini, sebagaimana permintaan panitia hari ini akan sharing ya informasi mengenai optimalisasi penulisan karya ilmiah di masa pandemi dengan subjudul itu lolos LKTI nasional. Ya, tadi sudah diperkenalkan, saya adalah Khairul Himistiawan, saya biasa dipanggil dari Pusat Penelitian Biomaterial LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Outline presentasi saya pada siang hari ini ya, walaupun tadi sudah dikenalkan oleh MC, saya akan memberi pendahuluan, perkenalan singkat, mungkin juga berbagi sedikit motivasi terkait dengan keterlibatan atau pengalaman saya di bidang penulisan karya tulis ilmiah ya, dari masa-masa formatif di universitas sampai saat ini. Nanti di sesi kedua saya akan berbagi mengenai penulisan KTI. Kemudian yang ketiga yaitu trik jitu LKTI nasional yang kita lanjut nanti di sesi akhir, sesi diskusi. Sebelum saya lanjut, mohon panitia untuk membantu ya kelancaran pemberian materi dengan aktif mematikan peserta yang lupa ya, peserta yang lupa mematikan mikrofonnya karena suara akan terganggu ya, terutama kalau ada noise. Mohon juga partisipasi dari seluruh peserta untuk mematikan presentasi, mematikan mikrofon ya, karena ini sistemnya webinar. Kalau biasa di kelas ya, saya beberapa kali diminta PKH LIPI untuk memfasilitasi materi karya tulis ilmiah itu selalu tatap muka. Ini pertama kali ya saya mengisi acara yang serupa tapi dengan sistem online atau virtual. Tadi disampaikan bahwa pemberian pertanyaan itu nanti di akhir diskusi ya, tapi ini saya sampaikan kepada seluruh peserta. Apabila nanti dalam perjalanan materi ada yang ingin ditanya di tengah, silakan nanti ya melakukan interupsi dengan menyalakan video dan memohon izin masuk. Begitu nanti akan saya berhenti sebentar. Nanti saya izinkan untuk bertanya di tengah pemberian materi. Walaupun tetap nanti sesi diskusi tetap diadakan di akhir ya. Ini untuk menjamin bahwa materi yang saya sampaikan nantinya bisa diterima dengan baik oleh seluruh peserta. Kalau di kelas saya bisa memperhatikan wajah ya satu persatu. Tapi kalau online seperti ini, virtual seperti ini, saya hanya bisa memandangi layar monitor ya, sehingga saya tidak tahu apakah materi diterima apa tidak. Jadi silahkan nanti di tengah-tengah jika ada yang ingin ditanyakan. Itu ya, Mas Moderator ya, nanti mohon dibantu ya. Baik, kita masuk pada perkenalan singkat. Tadi sudah disampaikan, saya alumni jurusan kimia Fakultas Universitas Islam Indonesia atau UII Jogja. Kemudian saya melanjutkan master dan doktoral di Universitas Kyoto, Jepang, salah satu universitas terkemuka tidak hanya di Jepang, tapi juga di dunia, di bidang Forest Material Science, ya,
Kemudian beberapa penghargaan nasional maupun internasional sudah pernah saya terima terkait ya, tetap kaitannya dengan karya tulis ilmiah, karena ini kaitannya dengan penelitian, dengan paper ya. Di antaranya ini yang saya sampaikan di sini adalah JSPS Fellowship. Ini dari Japan Society for the Promotion of Science, salah satu lembaga terkemuka di Jepang di bidang riset dan teknologi. Nah, Hope Meeting ini adalah pertemuan tahunan yang diselenggarakan oleh JSPS yang mengundang para penerima Nobel. Ya, tentunya kawan-kawan sudah tahu ya Nobel itu seperti apa. Jadi para ilmuwan penerima Nobel itu diundang dalam acara tahunan namanya Hope Meeting. Nah, saya kebetulan mendapatkan fellowship berdasarkan rekomendasi dari LIPI ya, masuk oleh JSPS. Kemudian juga ada research fellowship saya terima dari RISH, Research Institute for Sustainable Humanosphere di Kyoto ya pada tahun 2011. Ini jejak langkah karya tulis ilmiah, saya tulis dari lokal ke global. Ini siapa tahu ya kawan-kawan bisa mengambil motivasi dari sini. Jadi saya memulai pengalaman engagement ya KTI itu di level universitas, sehingga ketika hari ini ya yang mengadakan acara ini adalah dari level dari level SMA ya, dari SMA N1 Purbalingga. Jadi saya merasa gembira begitu. Jadi adik-adik siswa SMA sudah menginisiasi dari sangat dini pengalaman KTI, karya tulis ilmiah. Bayangkan kalau dulu saya memulai dari universitas, adik-adik bisa memulai dari level yang lebih awal ya. Jadi harapannya nanti capaian adik-adik melebihi apa yang sudah saya capai ya, itu harapannya. Jadi saya memulai dari level universitas semester 2, semester 3, 2003 ya waktu itu. Saya pertama kali juara LKTI nasional tingkat mahasiswa. Kemudian saya 2 kali lolos Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional diselenggarakan oleh Dikti, ya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Jadi itu tidak hanya universitas swasta, tapi seluruh universitas negeri maupun swasta di Indonesia 2 kali saya lolos, 2004 dan 2006. Pertama di Bandung, yang kedua di Malang. Saya mendapatkan medali setara perunggu atau juara 3 ya. Nah 2006 karena KTI juga saya mendapat kesempatan untuk summer exchange di Korea Selatan, begitu itu pada masa mahasiswa. Jadi KTI ini benar-benar bisa ya membawa kita untuk jauh ya dari lokal ke global. Ini yang saya sampaikan, dan dari KTI itu pula saya punya pengalaman cukup untuk mendaftar ke LIPI, lalu menjadi peneliti LIPI, lalu dengan pengalaman KTI juga saya bisa mendaftar beasiswa ke Kyoto University level doktoral. Jadi itu pengalaman yang ingin saya sharing, semoga bisa memberikan inspirasi ya kepada rekan-rekan semua, bahwa KTI itu kalau kita serius kita bisa mencapai hal-hal yang tadinya kita tidak bermimpi tentang itu. Nah, ini sekilas mengenai pengalaman yang sudah saya dokumentasi beberapa event ya, Timnas Malang 2006 ketika saya juara 3 waktu itu. Kemudian ini ada di Korea Selatan ya. Korea waktu saya masih menjadi mahasiswa. Lalu ini ketika sudah di Kyoto, saya join satu konferensi besar di Australia. Kemudian ini tadi yang saya cerita, Hope Meeting ya di Tokyo, pertemuan dengan para penerima Nobel. Kemudian ini di Kongres Entomologi di Florida, USA. Ini profesor saya, Profesor Yoshimura. Beliau seperti orang tua saya sendiri ya. Saya 5 tahun di bawah bimbingan beliau dari program master maupun doktoral selama di Kyoto University Jepang. Ini mungkin ya jalinan takdir yang menurut saya menarik, karena 2018 saya juga menjadi struktur nasional untuk acara yang diselenggarakan oleh LIPI kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Purbalingga, yaitu PIREN 17, Perkemahan Ilmiah Remaja Nasional ke-17 di Purbalingga. Ya, saya kebetulan menjadi salah satu instruktur untuk kelas IPA-Tek, ilmu pengetahuan alam dan teknik ya. Nah ini di SMKN 3 Purbalingga kalau tidak salah ya pada waktu itu ya. Jadi Purbalingga saya punya soft spot, saya punya kenangan yang manis ya dengan Purbalingga. Terima kasih hari ini saya diberi kesempatan untuk
mengisi acara lagi dari SMA N1 Purbalingga. Baik, kita masuk ke sesi materi penulisan KTI di era pandemi, peluang, optimalisasi, dan tantangan. Pandemi COVID-19 mengubah metode pembelajaran. Jadi LIPI sendiri harus meng-cancel Piren Perkemahan Ilmiah Remaja Nasional tahun lalu yang harusnya diselenggarakan di Temanggung ya. Saya juga diminta menjadi salah satu instruktur. Nah ini saya bawakan contoh ilustrasi pembelajaran di era normal ya. Ini juga Perkemahan Ilmiah Remaja ini di Temanggung, PIR regional, pembelajaran tatap muka. Jadi intensif, kita tidak takut adanya virus COVID-19 ya. Tapi saat ini kita mengalami adaptasi normal baru atau adaptasi situasi normal yang baru. Kita mulai terbiasa dengan pembelajaran virtual atau pembelajaran jarak jauh ya, menggunakan sarana elektronik. Nah, ini bisa menjadi peluang dan kita bisa melakukan optimalisasi situasi pandemi ya. Apa itu? Dengan penguasaan media dan sarana teknologi informasi. Mungkin tadinya kita tidak familiar dengan Zoom meeting misalnya, seperti siang hari ini ya, kita menjadi lebih familiar. Tadinya kita merasa bahwa belajar di jarak yang jauh atau tidak satu lokasi itu menyulitkan. Kita mampu melakukan adaptasi, remote learning atau pembelajaran jarak jauh. Kita juga mampu meningkatkan kemampuan belajar mandiri. Ya, ini malah saya alami, saya pribadi merasa lebih produktif gitu ya. Kadang kalau kita masuk ke kantor terlalu banyak gangguan, ya, misalkan ngobrol dengan kolega dan sebagainya. Tapi dengan di rumah kondisi silent atau kondisi sepi, kita bisa meningkatkan kemampuan belajar mandiri lebih produktif. Kemudian juga efisiensi online meeting, ya ini efisien. Kalau kita ada jadwal belajar kelompok misalnya, kemudian ternyata hujan, terkendala, molor, ya dan sebagainya, itu tidak perlu kalau kita mampu mengoptimalisasi pertemuan online secara optimal, ya. Kita tidak perlu lagi khawatir panas, hujan, ya, atau bahkan yang biasanya molor. Karena pertemuan virtual itu jamnya fix, ya maka lebih tepat waktu. Ya, tadinya saling menunggu karena jadwal online meeting itu dipastikan kapan mulainya, kapan berakhirnya, maka orang menjadi belajar untuk disiplin dan tepat waktu. Jadi saya pikir ini adalah peluang dan optimalisasi yang kita bisa lakukan di situasi pandemi. Termasuk kemampuan tadi penguasaan teknologi informasi. Kita bisa melakukan browsing informasi pembelajaran di YouTube, ya, di situs-situs yang menyediakan sarana pendidikan, ya, seperti aplikasi Ruang Guru misalnya, ya. Kita bisa mendapatkan banyak hal dengan browsing di internet atau mencari di browser, ya. Ini beberapa poin penting yang bisa kita lakukan ya ketika situasi pandemi. Namun di saat yang sama ini juga menjadi tantangan. Siapa yang mengalami ini ya? Saya kira tidak hanya saya ya. Ini juga dialami oleh banyak rekan-rekan saya pikir ya, awam terhadap media teknologi informasi. Nah, kita merasa malu. Nah, ini harusnya tidak perlu ya. Ini bisa diatasi dengan baik tadi ya, belajar mandiri maupun bertanya kepada rekan atau sahabat. Atau mudah kehilangan fokus, ya. Sedang menyelesaikan tugas, ternyata ada drakor, ya, drama Korea. Wah, fokus hilang. Ya, ini juga tantangan. Atau tadi mencari materi di YouTube, tutorial, ternyata malah ketemu misalnya lagu, misalkan Via Valen, ternyata ada di YouTube. Wah, biar lagi. Bukannya mencari materi malah mendengarkan Nela Karisma misalnya, itu juga trouble ya, kehilangan fokus. Nah ini bisa diatasi dengan pembagian waktu, dengan mungkin kita bisa memiliki waktu alokasi untuk menonton film, media, drama dan sebagainya. Tapi itu di luar jam ketika kita mengerjakan tugas. Mudahnya ketika jam sekolah, ya sebaiknya fokus pada
tugas maupun menyelesaikan materi sekolah. Nah, ini bisa dilakukan dengan itu. Kemudian di luar jam itu mungkin barang sebentar kita bisa melakukan hal-hal yang terkait dengan hobi ya. Kemudian terhinggapi rasa malas, saya yakin setiap orang ya, setiap orang. Maka saya biasanya selalu memiliki agenda, mencatat bahwa pada hari tertentu apa yang harus saya selesaikan. Misalkan saya ada meeting, seperti hari ini saya ada jadwal webinar, maka ketika kita punya target, setiap pagi kita sudah punya bayangan hari ini kita akan ngapain. Itu juga yang saya terima dari mentor kami dulu ya, atau senior saya di LIPI, Profesor Endang Sukara. Dulu waktu melakukan pembekalan peneliti baru ya, beliau selalu mengatakan bahwa beliau bangun tiap hari dengan tahu apa yang akan dikerjakan pada hari itu. Nah, saya menggunakan hal itu ya, jadi saya tidak ada tiap hari tanpa pekerjaan, itu nggak ada. Jadi selalu ada yang dikerjakan pada hari itu ya. Itu akan menyingkirkan rasa malas yang selalu menghinggapi ya pada diri kita. Wajar, ini manusiawi, tapi kita bisa mengontrolnya. Kemudian kesulitan memahami materi, saya kira ini yang paling berat, ya, karena misalkan di sekolah kita bisa langsung bertanya kepada bapak guru maupun instruktur, ya, tapi ketika situasi pandemi tidak bisa langsung. Nah ini tapi bisa diatasi dengan sesi-sesi khusus, mengadakan bimbingan belajar atau mungkin grup sharing ya, untuk misalkan di KIR Ganesha ini misalnya punya pertemuan rutin, nah ini bisa diinventaris, bisa di list materi-materi yang sulit bisa disampaikan pada waktu grup meeting. Nah ini juga merupakan saya pikir juga kendala additional cost atau biaya tambahan untuk data dan internet. Nah, tadinya di era pandemi tidak memerlukan, kita cukup hadir ke sekolah. Ya, tapi ini bisa dialokasikan dari misalkan biaya uang saku yang tadinya kita terima, yang tadinya untuk jajan, kita bisa bagi dengan data maupun internet. Atau langganan wifi di rumah itu mungkin akan jauh lebih murah daripada membeli data untuk HP dan tethering. Ya. Saya kira itu untuk beberapa hal yang perlu kita tekankan. Nah, bagaimana kita memulai persiapan penelitian? Ini juga penting ya, sebelum nanti kita masuk pada trik jitu lolos KTI nasional, kita harus tahu bagaimana memulai dan melakukan persiapan penelitian. Nah, apa itu penelitian? Ya, penelitian itu adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistemik, secara sistematis, dan objektif untuk memecahkan suatu masalah. Nah, dalam bahasa Inggris, penelitian ini merupakan research ya. Re itu kembali ya, search itu mencari kembali ya. Apa yang dicari? Kebaruan. Penelitian juga merupakan sarana untuk menemukan solusi dari permasalahan. Ya. Nah, penelitian ilmiah itu berbeda dengan sekedar penelitian. Penelitian ilmiah, ada kata ilmiah di sini, yaitu seluruh proses yang dilakukan harus dengan metode ilmiah yang baku, ya, yang tuntas. Nanti kita sampaikan apa sih ilmiah itu ya. Nah, berikutnya dari kita membahas penelitian, bagaimana sains dan teknologi itu dihasilkan. Sains dan teknologi dihasilkan dari penelitian, dari proses penelitian, ya. Terhadap apa? Terhadap fenomena alam, terhadap ide inovatif, solusi permasalahan, ya, atau sekedar menjawab rasa ingin tahu. Nah, rasa ingin tahu ini tidak boleh diremehkan, kawan-kawan ya. Rasa ingin tahu ini juga sesuatu yang penting ya. Kadangkala kita memiliki pertanyaan dan pertanyaan ini memiliki efek terhadap temuan-temuan baru nanti di bidang sains. Nah, ini kalau saya boleh meresum atau merangkum siklus IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi, kita mungkin memiliki 3 klaster besar ya di bidang saintek ya, di bidang sains dan teknologi. Ada matematika, sains atau ilmu hayati atau ilmu alam, dan teknologi atau ilmu teknik ya. Nah, siklus IPTEK ini dari sains, dari pengetahuan yang diperoleh dari pengamatan akan situasi, kejadian maupun kondisi alam, ini bisa diterapkan
dengan ilmu terapan, ilmu teknik pada produknya yaitu teknologi, penerapan sains untuk tujuan praktis. Nah, matematika ini merupakan jembatan. Guru saya dulu, guru kimia dan fisika saya, Pak Surojo nama beliau, beliau mengatakan kunci ilmu pengetahuan itu ada dua. Yang pertama itu bahasa, yang kedua adalah matematika. Nah, bahasa itu digunakan untuk memahami persoalan. Tanpa bahasa kita tidak mungkin memahami persoalan. Matematika digunakan sebagai alat dan tool dan logika untuk menyelesaikan persoalan. Nah, pengembangan dari itu semua kita bisa mendapatkan ilmu dasar atau MIPA maupun ilmu teknik yang sebenarnya dua disiplin ilmu ini itu saling terkait dalam siklus teknik. Yaitu tidak bisa kita menegasikan atau mengecilkan peran ilmu dasar atau mengunggulkan ilmu terapan, tapi dua disiplin ini itu saling terkait dalam siklus ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai contoh, bagaimana penelitian dari sains, dari ilmu dasar menjadi ilmu terapan dan teknologi, itu penemuan LED, light emitting diode, atau dioda yang memancarkan cahaya. Nah, ini Profesor Nakamura, ya, Profesor Suji Nakamura. Saya bertemu dengan beliau di meeting JSPS tahun 2006, sehingga saya mendapatkan inspirasi juga dari beliau. Jadi ini LED saya share kepada kawan-kawan karena Profesor Nakamura waktu itu bercerita mengenai bagaimana sains ilmu dasar itu penting sekali mewarnai kita. Nah, dari mulai tahun 62 ketika ya Nick Bologna ini mengembangkan lampu LED pertama, ya, lampu LED merah, ya. Kemudian tahun 71 kemudian berkembang didapatkan yang hijau, warna merah dan warna orange dan warna kuning. Jadi perkembangannya bertahap sekali. Ada jeda waktu 9 tahun untuk menemukan warna selain warna merah. Kemudian interval 20 tahun kemudian Profesor Nakamura menemukan LED warna biru, ya, warna biru brilliant blue. Nah, ini yang menjadi basis ditemukannya white LED. Jadi bayangkan ya dari tahun 62 sampai 95 ada hampir waktu 33 tahun untuk mendevelop, mengetahui ilmu dasar dari dioda yang bisa memancarkan cahaya. Dan itu ditemukannya pun tidak bersamaan, ya. Ada jeda 10, 20 tahun, ya 15 tahun. Nah, step ketika ditemukannya white LED ini membuka peluang aplikasi yang luar biasa. Apalagi ketika ditemukan ketika bisa meningkatkan lumen, ya, intensitas cahaya dari lampu LED yang dihasilkan. Kemudian warna, ya, berkembang lagi, kemudian bisa dikontrol hingga saat ini menggunakan smart application, ya, atau aplikasi pintar. Nah, LED ini itu mengubah hidup umat manusia. Ya, dulu, ya, kita menggunakan bolam konvensional, ya, atau mungkin neon, ya, mungkin dengan perkembangan berikutnya. Nah, LED ini lebih hemat energi, kemudian juga lebih long lifetime-nya juga lebih lama. Ini mengubah hajat hidup orang banyak. Jadi kalau kita bilang bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, ya, kita punya jargon seperti itu. Sebaik-baik manusia adalah ia yang memiliki manfaat yang paling besar kepada manusia lainnya. Itu bidang sains dan teknologi itu tidak kalah mulianya dengan bidang dakwah misalnya, ya, atau bidang agama. Mempelajari ilmu sains dan teknologi itu tidak kalah mulianya dengan mempelajari ilmu agama. Kalau itu bisa sama-sama membawa kemanfaatan yang besar untuk umat manusia. Lebih lanjut lagi, ya, penerapan LED ini untuk laptop, untuk smartphone, ya. Mungkin generasi kawan-kawan yang sekarang di SMA 1 Purbalingga tidak mengalami, ya, handphone Nokia jadul, ya. Saya dulu mengalami dari mulai layar itu hanya satu warna gitu, ya, dengan ukuran yang sangat-sangat kecil,
Sekarang bisa full apa namanya ya, istilahnya itu satu bidang itu bisa layar semua, itu luar biasa. Ya, jadi ini dengan penemuan kecil ya, penemuan diode yang mengemisikan atau mengeluarkan cahaya. Ini contoh ilmu dasar yang bisa diterapkan ya menjadi satu teknologi baru yang sepenuhnya berbeda format dengan pada waktu itu pertama kali ditemukan. Ya, ini merupakan transformasi dari sains dan teknologi. Nah, tadi kita sudah mengetahui apa itu penelitian. Tapi apa itu ciri penelitian ilmiah, kan begitu. Penelitian ilmiah itu adalah penelitian yang pelaksanaannya dilaksanakan dengan cara yang terstruktur, ya. Kemudian dapat dinalar dan logis. Jadi penelitian ilmiah berhenti kepada nalar dan logis, ya. Kalau tidak bisa dinalar, tidak bisa terstruktur, itu tidak bisa masuk dalam kategori ilmiah. Cara-caranya harus terstruktur dan logis. Kritis dan cermat, ya. Kemudian hasilnya terukur. Kemudian hasilnya dapat diulang, direproduksi dengan metode dan hasil yang sama. Ini yang disebut sebagai ciri penelitian ilmiah. Jadi kalau menggunakan insting itu tidak ilmiah, karena insting ini tidak sama orang satu dengan orang yang lain. Bagaimana kalau tidak bisa direproduksi atau tidak terukur? Itu juga tidak ilmiah. Hal-hal yang sifatnya di luar panca indera itu disebut metafisik, ya. Itu disebut metafisik. Sesuatu yang kita tidak bisa cerna dengan logis, ya. Nah, itu di luar kerangka penelitian ini. Jadi sampai sini paham ya, bukan berarti membedakan antara sains dengan iman, bukan. Tapi bagaimana sains itu memiliki struktur dan parameter yang tertentu. Nah, di luar itu kita bisa lakukan dengan misalkan ya pendekatan yang lain ya, bukan dengan pendekatan sains dan teknologi. Itu sepenuhnya pendekatan yang berbeda. Baik, kita akan masuk bagian penelitian. Kawan, persiapannya kita harus melakukan identifikasi masalah, ya. Identifikasi masalah. Apa yang ingin kita angkat? Ini harus kita tentukan terlebih dahulu. Setelah kita memiliki menyelesaikan step identifikasi masalah, langkah berikutnya adalah merencanakan dan memulai penelitian. Kemudian mencatat dan mengolah hasil observasi tersebut, ya. Dan yang step terakhir, menuliskan hasil penelitian dengan benar, penulisan KTI. Nanti kita bahas di belakang ya, penulisan KTI ini seperti apa. Langkah ini penting ya, tanpa penentuan identifikasi masalah kita tidak bisa melakukan penelitian. Tanpa penelitian kita tidak bisa menulis KTI. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi atau menemukan masalah? Nah, bisa dengan pengamatan lingkungan, mengangkat potensi tempat di mana kita tinggal ya. Bisa juga dengan diskusi ya, mungkin ide muncul dari guru, dari instruktur, dari pembina ekstrakurikuler misalnya. Atau dari kajian literatur ilmiah, dari buku, dari jurnal ilmiah ya, baik nasional maupun internasional. Dari membaca sebuah buku ilmiah atau jurnal ilmiah, kita mendapatkan ide, oh kalau ini sudah dilakukan orang, maka ada poin yang menurut saya harus di-improve atau harus ditindaklanjuti. Nah, inspirasi ini juga bisa muncul. Atau mungkin dari media populer, dari informasi lain, ya, dari internet, dari berita. Misalnya ada pencemaran limbah industri di satu daerah, ya, atau ada permasalahan suplai bahan baku industri kreatif misalnya, ya. Itu dari media populer itu juga bisa menjadi inspirasi untuk menemukan masalah yang bisa diangkat dalam penulisan karya ilmiah. Nah, itu 2018 saya ke beberapa lokasi disarankan direkomendasi di Pemkab Purbalingga ya. Ini juga di satu juga menarik. Ternyata juga banyak sampah plastik ya.
di mencemari lingkungan, atau limbah industri batik. Ya, saya membeli satu batik yang bagus sekali dari Purbalingga, tapi selain karya seni tadi itu atau craft atau buah karya batik, ada limbah industri yang bisa mengancam atau mencemari lingkungan. Atau hama pertanian, ya, tidak hanya yang diilustrasikan ini, bisa juga misalkan hama tanaman kopi yang saat ini sedang booming, ya, industri kreatif berbasis kopi, ya, atau industri lokal, knalpot di Purbalingga, atau industri bulu mata palsu atau rambut palsu wig, ya, di Purbalingga, atau industri makanan olahan. Mengamati lingkungan ini bisa menjadi inspirasi dari pencarian topik riset yang diangkat dalam KTI. Nah, untuk menentukan masalah, memilah dan memilih, ya, masalah itu bisa dari minat personal. Ini penting. Minat personal ini penting karena kalau kita sudah minat, kita akan lebih serius. Beda kalau kita nggak minat atau sekedar disuruh, engagement kita atau keterlibatan kita atau usaha kita itu akan lebih bagus kalau memang disertai dengan minat. Nah, kemampuan teknis juga penting. Ya, kita harus realistis dengan kondisi yang kita punyai, kemampuan teknis di sekolah, ya, atau kemampuan teknis pembimbing dan sebagainya. Sumber daya pendukung tadi, ya, laboratorium, ya, peralatan riset, ini juga perlu dipertimbangkan. Dan yang lebih penting waktu. Jadi penelitian yang bagus itu yang memiliki batasan waktu. Tidak bisa penelitian akan berlangsung kapan, Mas, Mbak? Pokoknya sampai selesai, Pak. Lah, ini repot. Harus memiliki batasan waktu supaya kita punya target interval dalam kapan pengambilan data, kapan melakukan analisa dan identifikasi, kapan kita melakukan penulisan. Jadi waktu ini juga perlu dipertimbangkan, ya, dalam menyusun atau menginventaris masalah riset. Baik, sampai titik ini apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silahkan, saya beri kesempatan jeda sambil saya mungkin minum air putih. Silahkan nanti membuka video dan mau masuk ke chat. Oh, saya lihat di ini, ya, di chat sudah banyak, ya. Tapi kalau ini tidak sifatnya dialog, berarti ini saya jawab nanti, ya. Baik. Kalau begitu saya lanjutkan pelaksanaan penelitian, ya, pelaksanaan penelitian. Nah, pelaksanaan penelitian tadi setelah kita melakukan pemilahan dan identifikasi masalah, kita bisa menentukan tema penelitian, ya, tema penelitian. Nah, tema ini tidak mesti sama dengan judul. Tema ini merupakan garis besar apa yang akan kita teliti, sedangkan judul itu merupakan kulminasi dari nanti data kita itu mencerminkan apa. Nah, setelah kita merumuskan tema, kita perlu merumuskan rumusan masalah, ya, menentukan rumusan masalah. Kemudian kita menyusun tujuan, ya, menentukan variabel. Tidak usah khawatir, nanti di belakang saya bahas satu persatu, tidak usah khawatir. Kemudian merumuskan hipotesis, menentukan data dan sumber data, menentukan teknik pengumpulan data dan sampling, mempersiapkan bahan dan alat penelitian, ya. Nanti ini saya bahas satu persatu, ya. Mari kita bahas mengenai bagaimana cara merumuskan masalah. Kita fokus kepada gambar ini dulu sebelum narasi, ya. Gambar ini menunjukkan apa? Supaya kita ada dialog, boleh nggak? Kira-kira gambar ini menunjukkan apa? Mungkin bebas deh, siapa boleh, peserta boleh menentukan menyampaikan pandangannya. Gambar ini menggambarkan apa? Ya, ada interaksi nih supaya saya nggak monolog. Ada nggak yang ingin menyumbang saran? Kira-kira gambar ini menunjukkan apa? Tidak ada yang mau menyumbang saran? Panitia deh, panitia atau siapa tadi, ketua? Renata. Silakan untuk
Silakan. bagi peserta maupun panitia. Kira-kira gambar ini menunjukkan apa? Berkarya dengan hati, Pak. Oh, silakan, Mbak. Silahkan perkenalkan diri dulu, Nggih. Perkenalkan Langsung diri, saja asal instansi. nama, afiliasi, sekolah atau universitas, apa kira-kira? Suaranya belum ada ya? Baik, perkenalkan, saya Lupnan Faresi dari Manisan Dikya Bangka Tengah. Jadi menurut saya gambar ini menunjukkan apabila kita berkarya menggunakan hati kita atau keinginan kita, maka akan tercipta kreativitas dan sesuatu yang kita senangi, Pak. Gitu, terima kasih, Pak. Terima kasih, Mbak Lupna. Menarik sekali ya. Jadi kita harus menggunakan sepenuh hati begitu ya, motivasi dalam melaksanakan sesuatu, apalagi terkait dengan riset. Ada lagi nggak kira-kira? Sebenarnya ada clue-nya sih. Clue-nya apa ya? Mohon maaf, interupsi. Silakan dari mana? Ini adalah. Mohon maaf, interupsi, Pak. Silakan. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Renata Fadila Cahyani dari SMA Negeri 1 Purbalingga. Oke, silakan Mbak Renata. Menurut saya gambar ini menunjukkan seseorang yang berkarya, yang pikirannya kreatif, dan menghasilkan uang, lalu bekerja sesuai dengan hati nuraninya. Oke. Bagus sekali Mbak Renata. Mbak Lupna tadi sepenuh hati Mbak Renata menyatakan bahwa seseorang bekerja dengan pikiran yang terbuka, kreatif, ya, tahu ya bagaimana melakukan sesuatu ya, atau know how to do business ya. Jadi bagaimana tahu mengemas ya apa yang dilakukan dan memiliki pikiran yang kritis, analitis ya. Nah, dalam merumuskan masalah ini diperlukan ya. Sikap-sikap seperti ini diperlukan. Pikiran kita harus terbuka, ide kita kreatif ya. Itu juga menunjukkan topik yang kita angkat itu juga merupakan permasalahan masyarakat atau manusia ya, atau membawa manfaat nanti kepada masyarakat dan lingkungan. Dan kita harus berpikir analitik ya, dan tahu bahwa topik ini menarik ya. Ini key atau kunci dalam merumuskan masalah, sehingga menjelaskan masalah yang akan dipilih harus jelas, dengan jelas ya. Tahu juga batasan atau ruang lingkup dari permasalahan. Ya, menggambarkan dengan jelas variabel yang diteliti, baik itu populasi penelitian maupun lingkup penelitian. Jadi, tapi ini semua tidak akan berarti tanpa sikap mental yang ada di ilustrasi gambar. Nah, selanjutnya, setelah kita memiliki rumusan masalah, maka kita harus menyusun tujuan penelitian. Nah, apa sih tujuan penelitian itu? Menjelaskan apa yang ingin dicapai dengan dalam penelitian tersebut. Nah, kalau rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan, maka tujuan penelitian itu dinyatakan dengan kalimat pernyataan. Saya ulang lagi. Kalau rumusan masalah itu dirumuskan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Bagaimana, apakah, ya, itu rumusan masalah. Tapi tujuan penelitian dirumuskan dengan kalimat pernyataan. Ya, nah tujuan harus lebih spesifik, lebih konkret dibandingkan dengan mungkin perumusan masalah yang sifatnya masih abstrak. Misalnya, tadinya pertanyaan menjadi pernyataan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjajaki bla bla bla, untuk menguraikan, untuk menerangkan, untuk membuktikan, ya, untuk menerapkan, untuk membuat prototipe misalnya. Ya, ini adalah contoh dari narasi penyusunan tujuan penelitian. Nah, ini yang paling penting. Dalam penelitian yang sifatnya eksperimental, yang sifatnya penelitian data primer, maka penentuan variabel ini tidak bisa diremehkan. Ya, apa itu variabel? Variabel adalah gejala yang bervariasi.
Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian dalam suatu riset atau suatu penelitian. Nah, jenis-jenis variabel ini kita mengenal setidaknya 3 jenis variabel. Variabel penyebab atau variabel bebas, ya, atau independent variable, kemudian variabel akibat atau variabel terikat atau yang disebut dependent variable, kemudian ada variabel terkontrol atau control. Nah, ini ilustrasi yang mudah. Gambar ini ada beberapa komponen, ya. Misalnya media tanam A, B, C, ini media tanam, ya. Kemudian ada pemberian pupuk atau materi yang bisa mempengaruhi tumbuh berkembangnya sebuah tanaman. Nah, dari komponen-komponen yang ada di dalam titik materi riset di sini, materi penelitian di sini, yang disebut sebagai variabel bebas adalah pemberian pupuk. Misalnya ini ada pemberian material jus misalnya atau air misalnya, ya, ini disebut sebagai variabel bebas, variabel yang mempengaruhi, variabel yang menyebabkan atau independent variable. Nah, yang disebut sebagai variabel terikat itu adalah pertumbuhan dari tanaman tersebut. Misalnya kalau diberi pupuk dengan diberi air saja, pertumbuhannya apakah sama apa tidak? Ini disebut sebagai variabel yang terikat. Lalu apa variabel terkontrol? Variabel terkontrol itu jenis tanaman. Apakah misalkan kecambah, atau misalkan cabai, atau misalkan tanaman yang lain. Nah, media tanam pun ini bisa digunakan sebagai variabel terkontrol. Apakah menggunakan komposisi tanah tanpa pupuk, atau tanah plus pupuk, atau tanah dan pupuk dengan komposisi yang bermacam-macam. Ini disebut variabel terkontrol. Ya, ini penentuan variabel ini juga sangat penting, variabel penelitian, karena kaitannya nanti ketika kita menentukan variabel, kaitannya dengan perumusan hipotesis. Ya, dengan perumusan hipotesis. Saya ambil juga. Oke. Tadi ada pesan dari panitia ya bahwa nanti pertanyaan akan disampaikan oleh moderator. Oke, baik. Ya, terima kasih Mbak Nadia mengingatkan. Kalau begitu nanti semua pertanyaan di akhir ya. Nah, hipotesis ini kaitannya dengan variabel. Ya, kemampuan menentukan variabel ini berpengaruh terhadap kemampuan kita merumuskan hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis adalah dugaan jawaban atau suatu pernyataan sementara atas suatu fenomena yang perlu diuji kebenarannya. Tolong dimatikan ya ininya, mikrofonnya. Oke, jadi ini adalah hipotesis, dugaan jawaban atau pernyataan sementara. Nah, dalam perumusan hipotesis ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, hipotesis dirumuskan dengan singkat dan jelas. Kemudian hipotesis menunjukkan adanya hubungan antar dua atau lebih variabel. Ya, tadi kita membahas variabel sebelumnya. Ya. Dan ketika hipotesis harus didukung oleh teori atau hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Jadi hipotesis ini nggak boleh ngarang. Hipotesis ini berbeda dengan asal. Hipotesis ini adalah pernyataan yang didahului dengan keyakinan yang kuat. Walaupun dia sifatnya dugaan sementara, dia harus didahului dengan keinginan yang kuat. Ini mungkin kalau di dalam bahasa fikih itu dzon sifatnya. Dugaan yang mendekati kepada kebenaran. Tidak bisa asal. Kalau asal itu namanya asumsi, itu bukan hipotesis. Atau kalau misalkan keyakinan kepada kebenaran tidak kuat, itu sifatnya masih dugaan, ya, dugaan yang bukan masuk dalam hipotesis. Tapi hipotesis adalah dugaan jawaban yang mendekati kebenaran, yang tentunya nanti bisa dibuktikan.
Nah, kemudian penelitian deskriptif atau penelitian rancang bangun itu tidak memerlukan hipotesis. Yang memerlukan hipotesis adalah penelitian yang sifatnya eksperimental. Bagaimana cara merumuskan hipotesis? Sebelum merumuskan hipotesis, kita dulu dengan membuat kerangka teori. Ini bisa dilakukan dengan melakukan tinjauan pustaka, ya, atau mengeksplorasi hubungan antar variabel yang terjadi dalam perumusan masalah. Jadi di dalam rumusan masalah kan kita punya variabel A, B, C, ya. Tadi walaupun kita tidak sampaikan ini adalah variabel terikat, ini adalah variabel bebas, tidak perlu kita sampaikan, tapi kita tahu itu adalah variabel apa. Nah, hubungan antar variabel ini setelah kita buat kerangka teorinya, kita rumuskan hipotesis. Nah, hipotesis itu biasanya dimunculkan dengan misalkan ada hipotesis kerja atau H1 atau H0. Hipotesis kerja dan H0, ya. Hipotesis kerja itu adalah H1 atau HA. Nah, bagaimana cara menerasikan? Misalkan jika tumbuhan diberi pupuk misalnya, maka pertumbuhannya akan lebih bagus dibandingkan dengan tanpa pemberian pupuk. Misalnya, ada perbedaan antara pemberian pupuk organik dengan pemberian pupuk non-organik misalnya. Ada pengaruh pemberian pupuk dengan komposisi sekian dibanding dengan sekian, komposisi tanah dan pupuk terhadap misalnya pertumbuhan tanaman. Nah, pernyataan hipotesis tadi ini ada pernyataan yang harus diuji kebenarannya. Hasil penelitian, data harus bisa membuktikan bahwa hipotesis ini diterima atau ditolak. Nah, kebalikan dari hipotesis kerja adalah hipotesis nol atau menyatakan tidak adanya perbedaan. Jadi kalau hipotesis satu menyatakan ada perbedaan atau hubungan, maka hipotesis nol menyatakan tidak ada perbedaan atau tidak ada hubungan. Nah, ini diuji untuk ditolak. Jadi kalau ini ditolak, H1 diterima. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa hipotesis ini adalah untuk penelitian yang sifatnya eksperimental. Oke, ini sekarang sifatnya interaktif juga, latihan ya. Ini kalau di kelas saya selalu menggunakan ini sebagai ajang untuk mengetahui apakah materi saya diserap atau tidak. Saya ingin dong mungkin 2 peserta atau 3 peserta. Yang pertama merumuskan variabel, yang kedua merumuskan hipotesis. Bisa merumuskan variabel saja, mana variabel terikat, mana variabel bebas, mana variabel terkontrol misalnya. Dan apa hipotesisnya? Bisa menyampaikan semua komplit, bisa menyampaikan salah satu, bisa. Silahkan saya buka ya. Moderator mohon dibantu ya. Silakan untuk para peserta yang ingin menjawab diperkenankan untuk menyalakan audio dan videonya. Tidak usah khawatir salah ya. Salah itu bagian dari proses menjadi benar. Maka nanti kalau ada salah, kita bisa ingat malah. Saya itu sering sekali kalau misalkan saya itu melakukan kesalahan. Pada satu titik itu saya akan ingat terus, karena saya pernah salah. Jadi silakan, nggak usah malu-malu. Ada tidak? Kalau tidak ada, saya minta member KIR dari Ganesha. Nggak cuma panitia ya, tapi juga member KIR. Ini kan acara ini diadakan oleh KIR Ganesha. Jadi silakan member KIR untuk memberikan komentarnya. Silahkan kepada mungkin dari peserta maupun panitia maupun dari member KIR sendiri bagi yang ingin memberikan pendapatnya, silahkan diperkenankan untuk membuka video dan audionya. Tidak ada yang mau berkomentar? Saya tunjuk saja kalau begitu. Ketua panitia. Ketua panitia. Ini sia-sia saya lanjutkan kalau ini tidak bisa. Ketua panitia siapa ketua panitia? Mbak. Silakan ketua panitia. Mbak siapa tadi ya namanya? Ya, tadi di awal sempat kenalan ya. Tadi Mbak siapa tadi?
Mbak Nadifah, Pak. Mbak Nadifah, saya kebolak-balik sama Mbak Nadia soalnya. Mbak Nadia Humas yang menghubungi saya. Silakan Mbak Nadifah. Ini ada gambar, ini ada sinar matahari, ada tumbuhan, ada media tanam. Kira-kira apa variabel dan kira-kira kalau Mbak Nadifah melakukan penelitian bagaimana hipotesisnya? Silakan. Suaranya belum ada atau ada trouble? Untuk variabel bebasnya itu ada media tanamnya dan matahari. Lalu variabel apa ini? Terkontrolnya jenis tanamannya. Lalu untuk ini apa? Pot ya? Apa? Ada 3 variabel, variabel bebas, variabel terikat, dan variabel terkontrol. Oke, variabel apa dulu tadi? Variabel Bebas. Bebasnya adalah Matahari dan juga sinar matahari dan juga tanahnya. Dan tanahnya. Oke, terus terkontrolnya itu ada jenis tanamannya. Jenis tanamannya adalah variabel terkontrol. Oke, lalu variabel terikatnya? Oke, bisa saya bantu, Mbak? Iya, ada pertumbuhan tanaman bukan, Pak? Pertumbuhan tanaman, betul. Jadi betul sekali ya, Mbak Nadifah, bagus sekali. Sinar matahari adalah variabel bebas. Variabel terikatnya adalah pertumbuhan dari tanaman, ya. Kemudian jenis tanaman adalah variabel terkontrol. Kemudian media tanam ini juga sebenarnya tadi Mbak Nadifah menyatakan sebagai variabel bebas, ya. Tapi ini adalah variabel terkontrol. Satu-satunya variabel bebas adalah sinar matahari. Nah, variabel terkontrol adalah kita bisa mengontrol begitu. Media tanamnya itu bisa kita petak-atik, itu namanya terkontrol. Secara logik begitu ya. Lalu Mbak Nadifah, saya tanya lagi, kalau seperti itu, kira-kira rumusan hipotesisnya bagaimana? Latihannya. Sepertinya pengaruh sinar matahari terhadap pertumbuhan tanamannya, Pak. Oke, itu kan baru narasi. Itu kan hipotesis tadi kan mengatakan adanya korelasi antara variabel. Ya, jadi misalkan hipotesisnya adalah pengaruh sinar matahari terhadap pertumbuhan tanaman. Oke, saya bantu ya. Sinar matahari berpengaruh terhadap pertumbuhan, ya. Berpengaruh sinar matahari, pemberian sinar matahari berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Misalnya ya itu secara umum seperti itu. Jadi betul sekali cara menyusun hipotesis secara mudah seperti itu. Nanti tinggal dibuktikan data risetnya apakah benar pemberian sinar matahari ini berbeda nyata dengan yang tidak diberikan sinar matahari. Jadi nanti kaitan antara penyusunan hipotesis ini pada desain riset nantinya ya. Ketika kita memiliki variabel pemberian sinar matahari, berarti kan harus ada kontrol. Kontrolnya apa? Kontrolnya yang tidak diberikan sinar matahari. Sampai sini kira-kira bisa memberikan ini ya, bayangan ya bagaimana merumuskan variabel dan hipotesis. Terima kasih Mbak Nadifah. Nanti kalau nggak ada peserta panitia saya ini lagi ya, saya colek lagi ya untuk interaksi. Kita lanjut pada data penelitian. Ya, data apa itu data? Data adalah hasil pencatatan ya, berupa fakta maupun angka yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk menyusun informasi. Tapi kalau kita kembali kepada data pertumbuhan tanaman atau data intensitas pemberian sinar matahari, kita bisa menggunakan data lama waktu pemberian sinar atau interval waktu pagi, sore, pagi, siang, sore, dan sebagainya. Kita data bisa kita set.
Data merupakan bahan yang belum diolah atau bahan mentah. Ya. Data dapat berupa data kualitatif, berupa foto, gambar, diagram, dan dapat juga berupa data kuantitatif. Ya, merupakan angka hasil pengukuran dan perhitungan. Oke, bagaimana cara memperoleh data? Bisa mengukur atau mengamati sendiri, ini disebut sebagai data primer. Atau mengambil dari internet, koran, majalah, buku. Ini disebut sebagai data sekunder. Ya. Jadi data itu bisa data primer, bisa data sekunder. Kalau kita lakukan sendiri, pengamatan sendiri, maka itu data primer. Kalau kita melakukan pencarian dengan referensi, itu disebut sebagai data sekunder. Atau kita juga belajar mengenai teknik pengumpulan data. Untuk IPS atau ilmu sosial biasanya bisa melalui angket, wawancara, jajak pendapat, survei. Ya. Kalau IPA atau IPT bisa dengan cara observasi, pengamatan di laboratorium, ya ini atau dengan eksperimen dengan skema desain riset baik di laboratorium maupun di lapangan. Oke, bagaimana pengolahan dan analisa data? Data dapat dikumpulkan, diolah, dianalisa dalam bentuk informasi yang mudah dipahami. Bisa dalam bentuk tabel, bisa dalam bentuk grafik, dan harus ada narasi. Nah, data yang sifatnya masih asli itu seperti data mentah. Misalnya panjang lebar kebun. Ya. Atau misalnya luas, kalau data matang luas, ya itu berarti panjang kali lebar menjadi luas. Nah, ini data olahan. Ini mudahnya seperti itu. Sehingga data yang sifatnya masih mentah sebaiknya dihindari. Sebaiknya yang disajikan dalam KTI adalah data yang sudah dilakukan proses perhitungan atau pengolahan. Nah, selain melakukan analisa data, kita juga harus mampu menarik kesimpulan. Nah, cara menarik kesimpulan adalah harus berkaitan dengan pokok rumusan permasalahan, berkaitan dengan hipotesis yang disampaikan, kemudian juga tujuan penelitian dan hasil penelitian yang telah dianalisa. Nah, kesimpulan dinyatakan dalam bentuk narasi, ya sebaiknya narasi tidak dalam bentuk poin, ya ini saran dalam penyajian kesimpulan. Nah, ini yang tidak kalah penting, yaitu pentingnya buku catatan penelitian atau logbook. Ya, ini beberapa lomba karya tulis ilmiah ini diminta catatan penelitian, ya, memuat tanggal, memuat apa yang dikerjakan pada hari itu, kemudian memuat pengamatan, ya, data, gambar, foto. Ini adalah contoh logbook yang diilustrasikan. Di sini ada tanggalnya, ada hari itu ngapain, kemudian ada gambar, ilustrasi, dan sebagainya. Ini penting. Oke, kemudian kita masuk pada trik jitu lolos LKTI nasional. Ya, kita akan mulai bagaimana trik jitu. Ada empat trik yang saya ingin share. Yang pertama adalah memahami aturan main. Dengan cara apa? Dengan cara cek informasi dengan detail, baik itu di website atau di poster. Nah, mempelajari dan mengikuti panduan atau mengikuti guideline yang disusun panitia, ya, dalam penulisan KTI. Ini yang pertama kali. Memahami aturan main LKTI dengan baik. Yang kedua, menguasai metodologi penulisan KTI yang baik. Jadi selain kita memahami aturan main, kita juga harus tahu cara menuliskan penelitian atau menuliskan KTI nanti. Nanti saya berikan materi di slide selanjutnya. Kemudian tema atau topik penelitian yang menarik, relevan, dan mengikuti tren. Ya, tanpa ini karya kita mungkin akan tidak dilirik oleh dewan juri. Ya. Kemudian nanti ketika kita sudah lolos untuk bisa mendapatkan juara atau mendapatkan penghargaan, kita harus menguasai teknik presentasi yang baik. Ini adalah 4 tips bagaimana lolos LKTI nasional, tidak cuma lolos, tapi juga berprestasi di LKTI nasional. Nah, sebagai contoh saya bawakan lomba karya tulis ilmiah nasional yang diselenggarakan oleh LIPI.
kita tiap tahun mengadakan lomba karya ilmiah remaja LKIR. Tahun ini masuk ke tahun 53, ke volume 53. Luar biasa ya, ke 53. Nah, pendaftaran ditutup 28 Mei 2021. Masih ada kesempatan kawan-kawan. Ini bulan apa? Maret ya. Masih ada 2 bulan lagi untuk menyiapkan diri mengikuti lomba karya tulis ilmiah LKIR LIPI tahun 2021. Nah, informasi ini harus dibaca dengan teliti oleh tim yang memiliki aspirasi untuk mengikuti lomba tersebut. Atau National Young Inventors Award. Jadi penghargaan inventor muda atau penemu muda tingkat nasional ke-14. Mohon maaf, Ya, Pak. Ya. Untuk waktu pemberian materi itu kurang 10 menit, Pak. Oke, 10 menit ya. Nah, Terima kasih. ini silahkan dibaca. Informasi seperti ini itu bisa penting sekali untuk berpengaruh terhadap lolos tidaknya kita ke dalam lomba LKTI nasional. Cek informasi di website ya. Ini websitenya ada kompetisi.lipi.go.id. Kemudian cek informasinya lebih jauh dengan menu yang ada ya di beranda tentang cek satu persatu. Misalkan kita bidang apa? Kita bidang ilmu pengetahuan alam, hayati, life sciences. Kita bisa masuk di sini. Masuk nggak kategori kita? Atau kita juga tidak boleh meninggalkan panduan kriteria peserta. Misalnya harus sisa SMP atau SMA atau sederajat. Ini ditampilkan. Atau ada format yang harus di-download. Maka harus dilakukan. Ya. Sama dengan tadi ada kegiatan tambahan alur pelaksanaan, tanggal-tanggal jangan sampai terlewatkan. Terutama deadline submisi atau deadline pengumpulan proposal. Ini harus dipelajari dengan baik, ya, dengan teliti, dengan cermat. Nah, kalau ada materi yang harus di-download, format, misalkan format proposal karya tulis ilmiah, maka harus download, dicek, ya. Ada daftar riwayat hidup, ada logo LIPI dan sebagainya. Ini dari penyelenggara. Ini contoh ketika yang menyelenggarakan adalah LIPI. Bisa jadi yang menyelenggarakan dari Dinas Pendidikan Nasional misalnya. Ya. Nah, selain itu juga lihat proses alur dalam penilaian maupun pelaksanaan. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada proses verifikasi dokumen dan sebagainya. Artinya dokumen penting sekali untuk disiapkan. Ya. Nanti ada proses mentoring, ada pengumuman finalis dan sebagainya. Jadi jalannya panjang sekali untuk bisa melakukan lolos di tingkat nasional, apalagi untuk berprestasi di tingkat nasional. Harus memahami ini dengan baik. Ya. Kemudian bagaimana cara penulisan KTI? Ya, tadi ya kita mengikuti format yang disampaikan oleh panitia. Tapi ini adalah format umum, struktur umum dalam karya tulis ilmiah. Ada judul, abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, teori, hipotesis, tadi metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan, terima kasih, dan pustaka. Ini adalah format umum. Tapi nanti dalam keikutsertaan dalam ajang LKTI, maka kita harus menyesuaikan guideline yang disusun oleh setiap event tersebut. Bisa jadi berbeda satu sama lain. Ini ada tips saja. Judul dibuat menarik, singkat, ya, menggambarkan isi tulisan, abstrak maksimal 250 sampai 300 kata. Kemudian kata kunci maksimal 5 kata, ya. Latar belakang pendahuluan, bisa juga bab 1 misalnya, bisa juga bukan bab formatnya. Jadi mengikuti pada panduan yang dibuat panitia. Pendahuluan berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, hasil-hasil penelitian lain, tujuan dan sasaran penelitian. Kemudian setelah itu ada tinjauan pustaka dan teori. Nah, di sini berisi landasan teori yang relevan dengan penelitian. Atau kajian pustaka, hasil-hasil penelitian sebelumnya, atau yang serupa, yang mendukung
yang terkait dengan penelitian yang kita lakukan. Tadi hipotesis disusun setelah landasan teori atau setelah kerangka teori yang merupakan jawaban sementara atau dugaan sementara tentang hasil yang akan diharapkan. Ini dibuat ringkas, melibatkan interaksi antar variabel. Metode penelitian, apa yang ada dalam metode penelitian? Ada bahan dan alat, ada metode penelitiannya sendiri yang ditulis secara rinci, sehingga metode tersebut nantinya kalau mau diverifikasi oleh orang lain bisa dilakukan. Termasuk juga metode pengumpulan data dan desain penelitian. Kemudian hasil penelitian dan pembahasan disajikan dalam bentuk tabel, grafik, gambar, maupun analisa data. Ingat, harus dalam bentuk data matang, tidak data mentah. Ini merupakan inti dari KTI. Nah, dalam pembahasan datanya, hasil dibandingkan dengan penelitian yang lain. Nah, setelah itu kesimpulan, ya, menjawab rumusan masalah, kemudian merupakan ringkasan dari hasil dan pembahasan, yang tentunya menjawab tujuan penelitian. Nah, kesimpulan berupa narasi, bukan dalam bentuk poin. Kemudian ini ada beberapa ide atau tema yang topiknya penelitian. Contoh dari pengamatan agrowisata, kita bisa mendapatkan ide penelitian, varietas tanaman, organisme perusak tanaman, metode tanam, jenis dan sebagainya. Kita juga bisa dari sampah industri, bahan bangunan, dari limbah biomasa, atau sumber energi dengan ya. Kemudian pengiringan ikan, misalnya contoh, ya, ada pengiringan tenaga matahari atau menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Ini tips saja untuk presentasi penelitian. Dalam menyiapkan PowerPoint, ya, sebaiknya slide seperti yang saya contohkan ini. Jadi ada ilustrasi gambar, kemudian sebaiknya satu slide maksimal 1 menit. Ya, artinya tidak terlalu banyak tulisan. Presentasi dibuat menarik, ya, ada gambar, ada foto, tidak melulu kata-kata saja, tidak melulu kalimat saja. Suara tidak cukup, ya, dan dibuat sejelas mungkin narasinya, dan perlu latihan memang perlu latihan berulang kali. Oke, demikian saya kembalikan waktu kepada moderator untuk sesi diskusi dan tanya jawab. Silakan Mas Moderator. Baik Pak, terima kasih kepada Bapak Dr. Khairul Himistiawan, SSI MPR, atas materi yang sudah disampaikan. Luar biasa sekali ya teman-teman semua, semoga bermanfaat. Untuk acara selanjutnya adalah sesi diskusi. Sesi diskusi ini kami bagi menjadi 2 termin, yang masing-masing termin terdiri dari 3 pertanyaan. Sudah ada banyak sekali pertanyaan yang masuk, namun sayang sekali tidak bisa saya bacakan satu persatu ya. Sudah ada beberapa pertanyaan yang dipilihkan oleh panitia. Pertanyaan pertama dari Saudara Andi Mulyadi Sihombong dari Unja. Bagaimana mengolah data yang diperlukan terjun ke lapangan tetapi melihat situasi pandemi COVID menyulitkan memperoleh keabsahan data yang diperlukan dalam karya tulis ilmiah kita. Apakah ada alternatif lain? Terima kasih Pak. Lalu pertanyaan kedua dari Salma Fadila dari Homeschooling Primagama Malang. Pertanyaannya, bagaimana mengatasi writer's block ketika menulis KTI? Terima kasih. Lalu pertanyaan ketiga datang dari Saudara Syarif dari Universitas Jember. Pertanyaannya, apakah suatu penelitian dapat berakhir atau sudah tidak dapat diteliti kembali? Dan bagaimana tipsnya jika ingin melakukan penelitian yang datanya adalah data sensitif seperti laporan keuangan? Terima kasih. Silakan kepada Bapak Dr. Khairul Himistiawan, SSI MAGR, untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut. Oke, terima kasih Mas Rifki ya. Saya jawab satu persatu. Untuk tadi teknik pengumpulan data ya di era pandemi. Kalau tatap muka tidak memungkinkan karena situasi pandemi dan juga
PPKM ya, pembatasan kegiatan masyarakat, maka kita bisa melakukan broadcasting ya, misalkan pemberian kuesioner ya, yang tadinya tatap muka dilakukan dengan lisan, kita bisa mengubahnya dalam bentuk narasi ya, dengan Google Form dan sebagainya. Itu bisa dilakukan, atau dengan online conversation, atau dengan percakapan virtual ya, dengan melakukan pengambilan data langsung melalui seperti ini, teknologi virtual. Jadi saya kira itu bisa menjadi solusi dari apa yang dihadapi. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, mengenai writer's block ya, atau ide yang mentok begitu. Kita tidak bisa maju dalam penulisan, mentok. Kalau mentok, saran saya ya berhenti. Kalau mentok berhenti-berhentian gitu. Kalau pikiran kita sudah santai, sudah slow, baru lanjut lagi. Ini trik yang manjur. Biasa saya praktekkan. Bahkan ketika kita selesai menulis KTI, kita selesai. Yang bagus adalah diamkan itu mungkin 1-2 hari. Nggak usah dibaca, 1-2 hari diamkan dulu sebelum dikumpulkan. Lalu kemudian dibaca berikutnya. Setelah pikiran kita sudah santai gitu, sudah fresh, kita baca kembali. Pasti menemukan banyak yang perlu kita revisi. Itu salah satu trik untuk menghilangkan writer's block. Kita berhenti, mengalihkan perhatian kita, menjalani hobi, yang suka film, nonton film, yang suka nyanyi, yang suka mendengarkan musik, yang suka jalan-jalan dulu, pikiran kita bersihkan dulu. Itu salah satu cara mengatasi writer's block. Kemudian tadi yang terakhir, apakah penelitian itu bersifat final, tidak bisa diteliti kembali? Bisa. Penelitian itu adalah data ilmiah. Data ilmiah selalu bisa diverifikasi, selalu bisa dilakukan oleh Nona Obokata ya, atau Obokata Sang. Jadi dia ini salah satu peneliti di lembaga penelitian yang sangat bereputasi di Kenya. Publikasi di jurnal paling top juga di dunia, Nature. Nah, penelitiannya Obokata Sang ini dilakukan verifikasi oleh peneliti lain dari seluruh dunia. Ternyata tidak bisa didapatkan hasil yang sama dengan metode yang dituliskan di paper tersebut. Ini terjadi beberapa tahun yang lalu, sekitar tahun 2015-2016. Saat saya masih di Jepang. Ini menjadi kasus besar. Jadi ternyata Obokata Sang ini atau Nona Obokata ini melakukan fabrikasi atau melakukan manipulasi hasil penelitian. Dia melakukan manipulasi data sehingga para peneliti lain ketika melakukan verifikasi, metodenya dilakukan persis yang disampaikan oleh si Obokata Sang ini, tapi tidak bisa menghasilkan hasil yang sama atau gagal, selalu gagal. Nah ini yang disebut sebagai verifikasi ilmiah. Jadi setiap orang di dunia ini ketika KTI itu sudah terpublikasikan, semua orang berhak melakukan verifikasi. Semua orang berhak untuk tidak percaya pada hasil kita. Nah, dan itu tanggung jawab kita. Ternyata kalau misalkan hasil penelitian kita dilakukan orang lain dengan metode yang kita tuliskan itu, kok ternyata hasilnya berbeda, kita harus bertanggung jawab. Kita harus melakukan klarifikasi. Apakah hasil kita salah atau kebohongan? Kalau salah, masih dimaafkan. Kalau bohong, tidak dimaafkan. Maka peneliti itu bisa salah, tapi peneliti nggak boleh bohong. Karena data itu ketika sudah terpublikasi, itu menjadi tanggung jawab selamanya. Jadi tanggung jawab selamanya, sehingga tidak main-main ya. Ketika sudah pada level penelitian apa-apa lagi, kalau kita sudah di tingkat nasional maupun internasional.
Maka beberapa kasus kalau rekan-rekan baca ada kasus plagiasi, beberapa rektor universitas negeri ya saat ini menjadi sorotan. Itu karena semua orang berhak mengakses, orang untuk menilai. Kalau karya ilmiah sudah berada di ruang publik, maka itu bisa dilakukan verifikasi oleh siapapun. Itu pertanyaan ketiga saya bisa terjawab ya. Silakan Mas Moderator. Baik, demikian tadi jawaban dari Pak Khairul Setiawan SIM AGR. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Saudara Andi Mulyadi, Saudari Salma Fadila, dan Saudara Syarif. Lalu memasuki termin yang kedua, sudah ada 3 pertanyaan yang masuk juga. Pertanyaan pertama datang dari Saudari Ajeng dari SMA Negeri 1 Purbalingga. Pertanyaannya, apa saja cara mengatasi kesalahan-kesalahan penulisan KTI yang benar? Terima kasih. Lalu pertanyaan kedua ada dari Saudari Zahwa Sabila dari SMA Negeri 3 Kediri. Pertanyaannya, apakah Bapak punya tips khusus dalam mencari inspirasi untuk topik KTI yang menarik? Terima kasih. Lalu pertanyaan ketiga dari Dina Mulyana dari SMA Negeri 1 Purbalingga. Bagaimana caranya agar bisa menuliskan karya ilmiah dengan gaya bahasa yang sistematis? Terima kasih. Oke, saya pikir saya bisa merangkum ya 3 pertanyaan itu kaitannya tadi ya. Pertama, apa caranya menghindari kesalahan dalam penulisan, bagaimana menyusun KTI yang bagus, begitu bagaimana mendapatkan ide. Harus banyak membaca. Teman-teman, pasti setiap orang memiliki smartphone ya, atau telepon pintar ya, baik aplikasi Android maupun iOS misalnya. Saya pikir langkah pertama untuk menghindari kesalahan kata adalah menginstal Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) atau kamus lain. Ya, kamus lain banyak, ada Merriam-Webster Dictionary untuk bahasa Inggris atau KBBI untuk bahasa Indonesia. Itu harus dimiliki menurut saya. Kalau isinya cuma aplikasi, jadi kalau tidak punya aplikasi KBBI, pasti kita salah-salah. Contoh, hipotesis atau hipotesa. Hipotesis atau hipotesa itu selesai dengan mengacu kepada KBBI. Kalau enggak, kita hanya debat kusir. Yang benar mana, hipotesis atau hipotesa? Nah, di KBBI dijelaskan yang benar adalah hipotesis. Hipotesa adalah bentuk tidak formal, tidak baku dari hipotesis. Nah, desain atau desain, misalnya contoh, desain atau desain. Kalau dengan KBBI selesai. Jadi salah satu cara untuk menghindari kesalahan penulisan adalah dengan merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu bisa diinstal atau kalau dulu kita harus beli bukunya. Sekarang kita bisa akses itu di aplikasi smartphone masing-masing. Yaitu trik ya. Yang kedua, bagaimana cara mendapatkan ide bagus? Ya banyak baca. Banyak baca. Baik maupun koran atau majalah. Jangan meremehkan koran. Pengetahuan umum kita tanpa membaca berita itu nol besar. Kita tidak akan bisa keep up dengan ide dan tren. Nah, dengan banyak membaca maka kita akan bisa keep up atau mengikuti ya tren terkini atau isu yang sedang hot ya. Jadi jangan cuman isunya Kaisang ghosting pacarnya, bukan ya, itu isu yang minor ya. Jangan infotainment aja, Gisel semuanya tahu isu. Begitu karya ilmiah, topik riset blank ya kan. Nah, ini gimana kita mau dapat ide ya. Jangan dibalance. Semua informasi mungkin kita bisa jadikan inspirasi gitu. Ya, ini tipsnya begitu. Ya, terima kasih Mas Moderator. Baik, demikian tadi jawaban dari Bapak Dr. Khairul Setiawan. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Saudari Ajeng, Saudari Zahwa Sabila, dan Saudari Dina Mulyana. Karena masih ada waktu nih Pak, jadi kita lanjutkan lagi ke termin yang ketiga. Ya, sudah ada pertanyaan lagi.
Pertanyaan pertama dari Lilik Muftia dari SMP 3 Tamaka. Izin tanya kepada Bapak Dr. Khairul Himi, apa motivasi Bapak sehingga dapat mencapai pencapaian tersebut? Terima kasih. Lalu yang kedua ada datang dari Renata Fadila Cahyani dari SMA Negeri 1 Purbalingga. Bagaimana cara membangkitkan semangat dalam menulis karya ilmiah apabila tidak pernah lolos dalam perlombaan? Terima kasih. Lalu yang ketiga datang dari Saudari Erna dari UNS. Izin bertanya, ketika ada LKTI, proses awal adalah mengirim abstrak. Apakah perlu membuat KTI secara keseluruhan atau sudah bisa membuat abstrak tanpa membuat kerangka KTI secara menyeluruh? Kendalanya masih bingung dalam membuat abstrak. Bagaimana mekanismenya agar nantinya lolos abstrak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin nanti saya dibantu ya. Pertanyaan kedua tadi agak kurang jelas saya. Pertanyaan pertama tadi saya jawab dulu dari abstrak dulu deh ya. Abstrak itu tidak akan bisa terjadi tanpa KTI-nya sudah jadi sebenarnya. Idealnya begitu. Jadi saya kalau menulis KTI, menulis jurnal begitu ya, abstrak itu terakhir. Walaupun di dalam struktur abstrak itu di awal. Abstrak tidak akan bisa bagus tanpa KTI itu selesai terlebih dahulu. Jadi walaupun misalkan panitia itu mensyaratkan mengirimkan abstrak atau extended abstrak, abstrak yang sedikit panjang ya, maka yang ideal KTI tidak ada. Seperti itu. Pertanyaan pertama dan kedua tadi apa, Mas Moderator? Motivasi ya, yang pertama ya. Motivasi apa ya, pencapaian ya. Motivasi saya jawab. Jadi kalau saya sama orang daerah, seperti misalkan teman-teman di Purbalingga ya, saya juga di Jawa Tengah, Pantura ya, di Pati, Pantai Utara Jawa, dekat Kudus, dekat Rembang ya. Saya juga orang daerah sama. Bukan berarti kemudian bahwa mimpi itu muluk-muluk dari awal, enggak. Mimpi itu bertingkat, bertahap. Jadi pada waktu saya masih level sekolah menengah, saya malah di level madrasah aliyah dulu ya, saya di pesantren dulu, jadi bukan di SMA. Jadi mimpi saya sederhana waktu itu, jadi sekolah di Jogja begitu ya. Waktu itu ikut SNMPTN atau UMPTN pada zaman saya. Ternyata tidak lolos begitu, terus kemudian ada beasiswa di UII, alhamdulillah lolos begitu. Jadi bertahap. Pada waktu masuk UII, saya masuk asrama mahasiswa unggulan begitu ya. Nah dari situ motivasinya berkembang. Apa yang di depan mata yang saat itu bisa kita capai seoptimal mungkin. Jadi pada waktu saya di level SMA, saya beraspirasi universitas negeri bereputasi. Aspirasi saya waktu itu berkeinginan masuk UGM. Tapi ternyata tidak ya, Gusti Allah memberikan garisnya tidak seperti itu. Saya diberikan anugerah masuk UII dengan beasiswa satu. Mahasiswa unggulan. Nah, saya seoptimal mungkin. Saya di UII walaupun swasta, tapi alhamdulillah salah satu swasta baik nasional ya. Saya diberikan kesempatan untuk kompetisi di banyak bidang. Dari situ saya bermimpi kemudian bisa kemana-mana ya. Saya bisa menjadi mahasiswa berprestasi utama Mawapres pada tahun 2005. Saya bisa menjuarai beberapa kali lomba KTI. Saya ikut event nasional yang berkompetisi dengan mahasiswa negeri dan juara juga begitu. Jadi dari situ mimpi itu perlahan saja. Apa yang di depan kita yang menurut kita itu kita bisa mampu raih. Nah itu kita tantang diri kita challenge diri kita supaya kita mendapatkan hasil optimal. Nah setelah selesai dari UII masuk LIPI itu juga mimpi bertahap, bukan berarti kemudian saya punya bayangan masuk LIPI begitu ya dari awal. Enggak seperti itu. Apakah kemampuan saya ini masuk untuk kompetisi, masuk LIPI begitu ya, masuk CPNS LIPI. Saya tantang diri saya bisa apa enggak. Saya coba bismillah ya, minta restu orang tua. Penting, minta restu orang tua itu penting. Minta doa orang tua, doa guru itu penting ya. Nah, setelah masuk LIPI bertahap lagi, pengen sekolah ke luar negeri, mencari informasi, bagaimana peluang sekolah di luar negeri, memantaskan diri, membentuk diri untuk persiapan ke sana. Kerja keras. Motivasinya apa? Motivasinya hari ini lebih baik lah, gitu. Ya, kita harus selalu memperbaiki diri. Bukan berarti kita nggak punya kesalahan. Saya punya gagal, banyak gagal. Kalau mau saya ceritakan gagal,
Tapi kan nggak ada gunanya. Kita kan di sini cerita mengenai motivasi ya. Gitu. Tapi gagal sering. Saya mau buka Gakushou, beasiswa ke pemerintah Jepang, saya gagal sekali. Tapi kegagalan itu saya pelajari, saya gunakan sebagai input untuk mendaftar di tahun berikutnya. Maka saya daftar 2010 gagal, 2011 saya daftar lagi. Bukan berarti gagal meratapi, enggak. Gagal, kita evaluasi kenapa kita gagal, kita perbaiki. Timnas pun seperti itu. Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional itu saya 2004 dipermalukan saya oleh Dewan Juri. Karya saya dianggap tidak ilmiah. Saya dipermalukan di forum, padahal forum nasional. Yang mempermalukan saya, profesor dari LIPI 2004. Tapi saya tidak merasa gagal. Masuk Timnas kan sudah prestasi. Masuk level nasional kan sudah prestasi. Tapi saya merasa bahwa apa yang saya capai itu tidak optimal karena saya dikritik metodenya pada tahun 2004 waktu itu. Lalu saya berjanji pada diri saya akan ikut lagi. 2006 saya masuk lagi dan dapat juara 3. Seperti itu cara memperbaiki diri. Jadi kalau sudah pernah kita dikritik, itu bukan berarti akhir dari usaha. Justru itu bisa menjadi sarana untuk memperbaiki kemampuan diri kita. Kegagalan itu adalah benar. Ini bukan romantisme kata-kata, bukan. Kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda, itu betul. Karena kita evaluasi, nanti itu menjadi kita punya peluang lebih sukses dibanding orang yang sama sekali tidak mencoba. Itu, Mas Moderator. Pertanyaan kedua saya lupa. Baik, pertanyaan kedua, bagaimana cara membangkitkan semangat dalam menulis karya ilmiah apabila tidak pernah lolos dalam perlombaan? Terima kasih. Itu tadi, persis jawaban saya. Kalau kita tidak pernah lolos, kira-kira kita tatapi karya kita dibandingkan dengan yang sudah lolos. Pasti kan ada temannya yang lolos kan? Nah itu contoh. Kalau teman saya lolos, saya nggak lolos. Kira-kira saya rumahnya di mana? Itu di level yang lebih tinggi nanti ketika sudah bekerja seperti saya, ada grant, ada hibah riset. Kalau saya mengajukan hibah riset kok gagal, ada yang salah dengan tema saya. Itu kita evaluasi. Bukan kok itu terus diajukan terus ya itu namanya nggak pernah belajar. Jadi harus ada evaluasi bertahap ya. Kalau kita gagal, bukan putus asa, tapi kita bisa mengevaluasi kekurangan karya tersebut untuk bisa diperbaiki atau diganti idenya dan dilakukan lebih baik di masa depan. Itu, Mas Moderator. Silakan. Baik, demikian tadi jawaban dari Bapak Dr. Khairul Himi Setiawan SSIM AGR. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Saudari Lilik, Saudari Renata, dan Saudari Erna. Sayang sekali Pak, waktu kita untuk diskusi itu sudah habis. Bagi teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab, mungkin bisa kita diskusikan kembali di lain kesempatan. Baik, karena ada suatu kendala, jadi kita lanjut saja. Nanti untuk pemilihan door prize, pemberian door prize akan kami pilih dari pertanyaan terbaik dari yang sudah kita bacakan tadi. Memasuki acara selanjutnya, tadi sudah ada materi dan diskusi kita bersama beliau Dr. Khairul Himi Setiawan SSIM AGR dari pengetahuan hari ini. Sebelumnya saya simpulkan kembali materi yang telah disampaikan itu sudah ada banyak sekali ya. Mungkin teman-teman sudah ada yang mencatat atau mungkin sudah ada yang screenshot, lalu ada yang mungkin merekord juga. Pada intinya ada beberapa nanti materi gitu, saya share ya. Nanti materi saya share ke panitia ya. Nanti silakan semua peserta untuk menghubungi panitia ya untuk materinya. Siap, Pak. Pada intinya trik jitu lolos LKTI nasional itu yang pertama memahami aturan main dengan cek informasi secara detail, yang kedua melakukan persiapan yang baik, yang ketiga mengetahui tantangan dan mampu menghadapinya, yang menguasai metodologi yang baik, yang kelima tema dan topik penilaian menarik, relevan dan mengikuti tren, serta menguasai teknik presentasi yang baik. Baik, itu dia tadi webinar pada hari ini. Terima kasih Bapak Dr. Khairul Himi Setiawan SSIM AGR.
Semoga webinar kali ini dapat bermanfaat dan menjadi pengalaman yang baik bagi kita semua. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada MC Tika Naswa. Baik, terima kasih kepada moderator Davatur Rizky Pratama, dan terima kasih juga sebesar-besarnya kepada Dr. Khairul Hilmi Setiawan, SSI MAGR. Bagaimana sahabat peneliti, masih semangat kan? Pastinya tadi juga materinya sangat bermanfaat sekali, banyak sekali yang bisa kita dapatkan dan menambah wawasan kita. Lalu tadi juga ada sesi sharing dan diskusi yang pastinya sangat seru. Lalu akan saya lanjut ke acara yang selanjutnya, yaitu penyerahan e-sertifikat. Sebelum acara ini ditutup, kami dari ekstrakurikuler kelompok ilmiah remaja ingin menyerahkan e-sertifikat kepada narasumber, yaitu Bapak Dr. Khairul Hilmi Setiawan, SSI MAGR, dan kepada operator dipersilahkan untuk menampilkan e-sertifikatnya. Baik, sertifikat ini kami serahkan kepada Bapak Dr. Khairul Hilmi Setiawan, SSI MAGR, yang telah menjadi narasumber pada webinar dengan tema optimalisasi penulisan karya ilmiah di masa pandemi dan subtema lulus LPINA. Terima kasih Mbak Tika. Selanjutnya, kami akan menyerah. Selanjutnya, saya serahkan e-sertifikat kepada moderator, yaitu Davatur Rizky Pratama. Dimohon kepada operator untuk menampilkan e-sertifikatnya. Sertifikat ini kami serahkan kepada moderator Davatur Rizky Pratama yang telah berkenan sebagai moderator dalam acara kali ini. Baik, terima kasih kepada operator yang telah membagikan layarnya untuk menampilkan e-sertifikat tersebut. Kemudian setelah ini, seluruh peserta dimohon untuk on kamera untuk sesi foto bersama. Silakan bagi seluruh peserta dapat berpose semenarik mungkin. Kepada Bapak Dr. Khairul Hilmi Setiawan, dimohon nanti untuk tidak meninggalkan ruang terlebih dahulu dan masuk ke ruang breakout. Kemudian selanjutnya untuk seluruh peserta webinar dimohon untuk mengisi daftar hadir yang telah dibagikan di kolom chat Zoom meeting. Karena bagi yang tidak mengisi daftar hadir maka tidak akan mendapatkan e-sertifikat. Mbak Tika, saya boleh ini ya menyampaikan sedikit ya. Tadi kan belum sempat. Ya, silakan. Jadi saya sampaikan apresiasi yang luar biasa untuk seluruh panitia memfasilitasi acara webinar ini dengan sangat baik. Ini levelnya sangat baik ini. Jadi saya serasa ini webinar di LIPI, jadi ada room panitia, ada ini luar biasa. Selamat untuk rekan-rekan dari KIR, Ganesha, dan dari para Bapak Ibu guru di SMA AM1 Purbalingga, Pak Slomo terutama, setelah berhasil menyelenggarakan acara webinar dengan sangat baik. Dan saya lihat pesertanya seluruh nasional ya. Ada yang dari Bangka, ada yang dari Jember, ada yang dari mana ini? Telkom, Bandung, dan sebagainya. Jadi saya tadi nggak sempat menutup acara, jadi saya menyampaikan terima kasih. Belum menutup paparan saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga materinya bermanfaat. Dan nanti materi saya share, ya silahkan kontak panitia, nanti bisa mengontak saya lewat email maupun nomor telepon ya yang ada di CV tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Khairul Hilmi Setiawan. Untuk acara selanjutnya yaitu penutupan. Sampailah kita di penghujung acara, kami ucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber Bapak Dr. Khairul Hilmi Setiawan, SSI MAGR, dan kepada pihak LIPI yang sudah mau bekerja sama dengan kami. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Purbalingga, Pembina Ekstrakurikuler Kelompok Ilmiah Remaja Ganesha, OSIS SMA Negeri 1 Purbalingga,
dan panitia event webinar ini, sehingga alhamdulillah webinar ini berjalan lancar sampai akhir. Serta terima kasih kepada sahabat peneliti semuanya yang sudah mengikuti webinar ini sampai akhir. Semoga webinar ini menjadi salah satu pengalaman yang tak terlupakan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan kata dan perbuatan dalam webinar kali ini. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.